Halo teman-teman, selamat datang di channel Les ID. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam fisika, yaitu resultan gaya. Apa sih resultan gaya itu? Bagaimana cara menghitungnya? Tenang saja, kita akan belajar dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Jadi jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai ya. Yuk langsung kita mulai membahasnya. Oke, kita mulai dengan pengertian gaya. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Nah, seperti pada gambar, gaya ini merupakan interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak. Nah, interaksi ini bisa berupa dorongan atau tarikan. Gaya ini merupakan besaran dari vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Dan besaran vektor ini diilustrasikan dengan diagram gaya, seperti tanda panah di samping ini. Pada besaran vektor ini dikenal dengan istilah resultan gaya atau sigma F. Simbolnya seperti ini. Resultan gaya adalah keseluruhan gaya yang bekerja pada suatu benda pada suatu sistem. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan resultan gaya itu? Untuk menentukan resultan gaya itu ada 3 cara. Yang pertama, gaya searah. Yang kedua, itu adalah gaya berlawanan arah. Dan yang terakhir, itu adalah jika gaya yang terjadi merupakan gaya vektor. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dengan gaya yang pertama, yaitu gaya searah. Gaya searah ini dikatakan jika dua atau lebih gaya bekerja searah atau sejajar menuju arah yang sama, maka resultan gaya diperoleh dengan menjumlahkan nilai kedua gaya tersebut. Kita perhatikan ya, ada gambar 3 bapak polisi yang sedang mendorong mobil. Nah, gaya yang dihasilkan itu merupakan total dari gaya yang dihasilkan oleh masing-masing bapak polisi tadi. Jadi kalau di soal contohnya seperti ini. Jika ada 5 Newton gaya ke kanan dan ada gaya 3 Newton ke kanan, maka resultan gayanya adalah 5 Newton ditambah 3 Newton. Maka resultan gaya totalnya atau sigma F-nya itu adalah 8 Newton ke kanan karena arahnya sama. Oke, berikutnya adalah gaya yang berlawanan arah. Disebut gaya yang berlawanan arah itu jika ada 2 gaya bekerja berlawanan arah, sejajar tetapi saling bertentangan, maka resultan gaya diperoleh dengan mengurangkan nilai gaya yang lebih besar dengan gaya yang lebih kecil. Gambarannya itu seperti orang tarik tambang. Nah, ketika tarik tambang ada gaya yang menarik, ada yang menarik ke kiri, ada yang menarik ke kanan. Itu yang kita sebut dengan berlawanan arah. Nah, untuk contohnya seperti ini perhitungannya. Jika ada gaya 8 Newton ke kanan dan ada gaya 5 Newton ke kiri. Nah, gaya yang lebih besar adalah gaya 8 Newton ke kanan dan yang lebih kecil adalah gaya 5 Newton ke kiri. Sehingga untuk menghitung resultan gayanya yaitu yang besar yaitu 8 Newton ke kanan dikurangi yang kecil 5 Newton ke kiri. Sehingga 8 kurangi 5 adalah 3 Newton dan yang lebih besar adalah yang kanan, maka arahnya adalah arah ke kanan. Yang terakhir adalah jika suatu gaya bekerja melalui gaya vektor, yaitu gaya yang bekerja ini tidak searah. Misalnya ada gaya ke kanan dan gaya yang ke atas. Nah, kita bisa menggunakan aturan segitiga atau hukum vektor untuk menentukan resultan gayanya. Coba kita lihat ya, metode segitiga ini seperti gambar yang di samping. Gambar kedua gaya membentuk sisi-sisi segitiga dan resultan gaya adalah sisi miring dari segitiganya. Nah, metode persegi ini jika gaya membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Resultan gaya dapat dihitung menggunakan rumus Pythagoras. Oke, untuk metode persegi kita lihat seperti ini. Nah, F resultannya atau resultan gayanya itu adalah dari F1 tambah F2, di mana F1 dan F2 adalah besar kedua gaya yang saling tegak lurus atau 90 derajat ya. Di sini kita lihat misalnya ada 2 gaya yang bekerja pada sebuah benda. Gaya pertama adalah 6 Newton ke timur dan gaya kedua adalah 8 Newton ke selatan.
Nah, kita cari nih. Nah, di sini bisa dicari menggunakan rumus Pythagoras yang bertanda panah merah. Ini cara menghitungnya adalah F resultannya atau resultan gayanya adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 36 ditambah 64 atau akar 100, sehingga resultan gayanya total adalah 10 Newton. Terima kasih sudah menonton video ini di channel Maules ID. Semoga penjelasan tentang materi resultan gaya dalam fisika SMP kali ini bisa membantu kalian lebih memahami konsep-konsep fisika dengan lebih mudah. Jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajar.